Hidangan aku udah selesai semua, platingannya juga udah selesai. Tapi aku bosen, soalnya masih ada waktu yang tersisa dan aku nggak ngapa-ngapain. Jadi aku potong aja deh daun mint. Aduh, kenapa sih harus kena pisau di detik-detik terakhir? Oke, jadi ini chicken. Chicken ya, dia di base pakai spices. Wah, disamperin Chef Juna. Biasanya yang kita udah punya rencana bisa buyar nih kalau di visit sama Chef Juna. Ini ada yang bertema India, ada garam masala, cumin, chili powder. Oke. Sama Coba dibalik. nanti saya ngandelin evaporasi biar kulitnya mudah-mudahan masih tetap crispy walaupun Alright, liquid. so it's chicken, right? Iya. Make sure it's cooked though. Oke, Chef. Alright. Yeah. Ternyata nggak ada apa-apa. Aku senang sekali. Terima kasih Chef Juna nggak menghantui aku dengan komentar-komentar pedas atau mengerikan. Untuk finishing ayamnya, aku memilih mengambil wajan ekstra dan menutup wajan di mana ayam itu aku goreng. Alasannya aku ingin menambahkan air biar ayamnya tetap moist dan tidak gosong. Dan aku melakukannya di atas agar lebih terkontrol. Plumnya bagi dua aja. Bagi dua. Nah. Atau di wedge. Ya, itu masuk. Oh, Fit, Halo, Chef. ada apa aja tadi di paket bahan kamu? Ini Chef, rice, terus ada prawn, turmeric powder, dan Santan. Oke, terus? sorry, santan. Terus itu ada onion, ada red chili, sama coriander. Oke, jadi kamu bikin apa? Aku buat dapet dessert aja, Chef. Hah? Jadi ini di bawahnya, ntar aku plating ini di atasnya. Ya, prawn rice. Terus Yap. ada salad kek, apa kek? Salad, oh, Thai, Chef. Hah? Thai salad nggak ada apa, Chef. Itu ada coriander sama onion. Ada Oh, chili. Apa namanya? Fish sauce nggak? Oke, jadi prawn rice ya? Prawn rice. Chef. Oke. Cake aku ternyata udah matang, jadi aku langsung keluarin aja nih dari oven. Zahra mau bikin plated dessert dengan waktu 30 menit. Menurut aku sih itu lumayan tricky ya. Dan aku lihat dia bikin sponge cake itu cepet banget. Cuman 9 menit. Keren sih Zahra bisa bikin sponge cake cuman 9 menit. Halo, Chef. Sarah, Ya, Chef. ada apa aja tadi di bahan kamu? Ada flour, plum, mint, terus ada eggs, Oke, jadi kamu bikin? dessert. Of course. Ya, of course. Itu nggak usah ditanya. Nggak Iya. tapi bikin apa? Mau bikin kayak plated dessert gitu, Chef, dari plum. Nanti ada Plated, genoa. yakin bikin plated? Eh, Plated itu kan harus namanya- secara visually cantik gitu. Iya. Emang kamu punya cukup resources untuk bikin Eh, plated dessert? Coba nanti saya lihat sih, Chef. Coba dulu. Iya, akan Oke. jadi seperti apanya. Ini kamu caramelize ya? Iya, saya This- caramelize. This one looks nice. Thank Tapi you, saya I agak hope- ragu untuk bikin plated dessert, kamu punya cukup bahan. Iya, I ya hope kan? so, Chef. Oke, we'll see. Thank you. Hidangan aku udah selesai semua, platingannya juga udah selesai. Tapi aku bosen, soalnya masih ada waktu yang tersisa dan aku nggak ngapa-ngapain. Jadi aku potong aja deh daun mint. Aduh, kenapa sih harus kena pisau di detik-detik terakhir? Jujur aku jarang ya kena pisau. Tapi anehnya, untuk yang kali ini tuh kok darahnya rembes ya? Oh, cuk. Oh, cuk. Kebelah dua dong kukunya. Oh, cuk. Thank you, Chef Rena. Waktu kalian tinggal 5 menit lagi. Waktu sisa 5 menit, aku lihat patty-nya sudah jadi, tapi aku mau pensil sebentar biar supaya ada tekstur dan warna yang bagus.
baru aku plating. Waktu tinggal 5 menit, waktunya saya plating, nasi saya sudah selesai, di situ juga ada acarnya yang saya buat dari tomat sama bawang bombay sebagai makanan pendampingnya. Waktu sisa 5 menit, tinggal aku plating, taruh milletnya di tengah, taruh ayam di atasnya, yogurt sauce di sampingnya, nggak usah muluk-muluk, nggak usah susah-susah, dah. Oke, ini lucu ya. Jadi hanya ada satu yang berani mengambil resiko dengan waktu memasak yang bertambah ya, 45 menit lebih lah. Tapi memang di sini bahannya cukup minim ya, malah minim sekali. minim sekali. Jadi mungkin secara ekspektasi, kalau bisa membuat hidangan yang cukup dan masih bisa dinikmati itu udah oke. Iya, betul. Tapi gimana mereka menghandle panik juga ya? Iya. Kalau ketika mereka terlalu menjurus ke satu resepi udah pasti susah. Di sini harus benar-benar main pilot aja udah. Oke, tadi sempat ke Bu Wiji, dia mau bikin basmati rice with tomato. That's it. That's it. Ya. Jadi kita ada bahannya cuma itu. Jadi kita ada spices with spices. Ada spices, tapi memang nggak ada protein atau. Jadi kita akan menilai how they cook the basmati rice, flavornya ya. Dani lebih beruntung karena ada ayam. Jadi dia bisa buat ayam, terus dia pakai chicken stock juga, garam masala dan lain sebagainya. Iya, dia pakai millet juga. Oke. Saya tadi ke Desi, akhirnya dengan bahan yang ada di Ritz itu dia membuat appetizer. Iya, memang arahnya kayak appetizer ya. Kalau dilihat semuanya ya. Kuskus. Sisa waktunya tinggal 30 detik. Melihat masakanku, aku rasa ini dari segi look presentasi bagus. Untuk waktu 30 menit aku bisa bikin dessert kayak gini, aku lumayan puas sih. Tapi juga nggak puas karena emang terlalu maksa untuk bikin butter dessert. Harusnya aku bisa bikin dish yang lebih simpel aja. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, kalian sudah menyelesaikan tantangan Save and Risk. Kalian juga sudah melihat dan berinteraksi dengan kami. Kami sudah ke bench kalian satu persatu untuk mencicipi semua hidangan kalian. Di sini kami akan memanggil beberapa yang menurut kami eksekusinya baik dengan bahan yang tersedia. Karena masing-masing dari kalian bahannya berbeda-beda. Dan yang tidak dipanggil, otomatis artinya posisi kalian adalah yang terbawah dan akan langsung ke pressure test. Sampai sini kalian paham? Paham, Chef. Duh, jangan-jangan aku salah satu dari mereka nanti yang masuk pressure test. Secara dari look-nya punya aku biasa aja. Apakah aku nanti masuk pressure test? Aku berharap semoga aku adalah salah satu orang dengan eksekusi yang baik.
Yang pertama kita panggil, tentunya kalian ingin dipanggil, dong. Bu Wiji. Bu Dewiji dipanggil menjadi orang pertama yang maju ke depan. Pasti enak nih kayaknya. Overall untuk rasa saya percaya seasoningnya pun pas dan acarnya pun juga sesuai. Semoga saya nggak masuk press test kali ini. Apa ini Bu Wiji? Tomato rice with tomato pickles. Tomato rice with tomato pickle. Iya, acar tomat gitu tuh apa? Acar tomat, gimana buat acar tomatnya? Itu tadi tomatnya saya kasih garam sama gula biar keluar airnya dulu. Saya remet-remet kayak gitu. Terus dikasih spicy-nya ada jeruk nipis, terus ada merica bubuknya sama tadi kalau black nggak pepper salah. ya tapi ya? Iya, black pepper, ada bubuk pedas tadi, chili powder kalau nggak salah. Chili powder. Ada apa aja tadi di paket bahan? Ada basmati rice, ada lentil, ada spices. Apa aja spicesnya? Kalau nggak salah tadi ada cumin, ada nutmeg. Kunyit bubuk. Ya, kunyit bubuk ada. Ya, merica hitam sama ketumbar bubuk ada tadi. Terus yang chili powder itu juga tadi ada. Garam masala. Dari sekian banyak spices yang dipakai? Nutmeg, garam masala, chili powder. Yang ke arah sini kayak apa tadi? Ada lagi kok saya tapi lupa saya. Yang pasti nggak dipakai kunyit bubuk, Iya, ketumbar bubuk. Iya, nggak dipakai itu. Lentil. Iya, nggak dipakai. Apa lagi ya? Itu yang bawang putih itu saya pakai, onion itu juga saya pakai tadi. Ya, 4 berarti ya? Iya. Well, untuk menilai sebuah hidangan berdasarkan bahan yang minim itu, kita akan menilai eksekusinya ya. Basmati rice sebenarnya oke. Apa yang Ibu Wiji buat, tetapi di situ banyak rempah-rempah yang seharusnya bisa dimasak bersama. Sehingga ini menjadi sebuah nasi yang boleh dibilang something like dirty rice, atau bisa ke arah jambalaya, bisa ke arah timur tengah, tergantung komposisi daripada spices yang dipakai. Jadi untuk ini, meskipun ini bisa dimakan langsung dengan acar tomatnya, tetapi eksekusinya masih belum maksimal. Ya, secara ini menjadi sebuah hidangan yang komplit. Oke. Tingkat kematangannya bagus, rasanya juga bagus, tapi banyak yang tidak dipakai, kunyitnya tidak dipakai. Mungkin ke arah nasi mandi masih bisa ke sana ya, atau biryani. Tapi memang tidak ada proteinnya di situ. Ya, sayang aja bahan-bahan ada 4 item yang tidak digunakan, termasuk lentilnya itu. Karena itu sebagai protein juga cukup baik sebetulnya. Chef Rudy bilang sayang sekali ada beberapa kondimen yang nggak saya pakai. Ya memang betul sih Chef, karena saya larinya tuh ke tomato rice dan saya nggak pakai itu yang namanya koriander sama kunyitnya, apalagi lentilnya. Sangat disayangkan lentilnya nggak dipakai atau setidaknya dicoba. Kalau dicoba, karena dalam waktu 30 menit masak nasi itu kan 1 pot ya. Kompor kamu ada 3 burner kan? Nggak ada salahnya kamu coba dulu. Kalau memang gagal, kamu boleh nggak pakai. Tapi itu harus dicoba. Di sini kenapa saya nggak pakai lentil? Karena saya tuh nggak familiar, belum pernah mengolah sama sekali. Tapi setelah saya coba, ternyata lentil itu dia tuh seperti kacang hijau atau kayak ya kacang-kacangan lah gitu. Kalau dari bahan-bahan kamu memang arahnya ke lentil rice ya, itu memang sebuah hidangan one pot gitu. Jadi dari sini memang sangat disayangkan dengan begitu banyaknya rempah yang ada. Sebenarnya dengan ada koriander, ada garam masala, ada cumin, ada bawang bisa kamu caramelize sampai bener-bener brown, kamu pakai buat masak lagi berasnya. Bahkan tanpa lentil bisa menjadi sebuah rice dish yang aromatik dan enak. Nah di sini memang sangat minim. Rempah yang kamu pakai ini minim sekali, jadi bener-bener nasi gitu. Nasi dan tomat. Nasi sama tomat. Thank you Bu Wiji. Makasih Chef. Bu Dewiji, padahal banyak banget itu spices di sana. Kenapa Bude nggak tambahin? Sayang banget deh, jadi nggak perfect dishnya. Balik ke bench, perasaanku dibilang saya seneng ya nggak seneng ya, di situ 50-50. Karena dari komenannya juga saya nggak menggunakan dengan maksimal bahannya. Tapi saya masih berharap semoga saya nggak masuk press test kali ini. Ya, selanjutnya Desi. Ternyata aku yang dipanggil.
Astaga, aku nggak nyangka. Aku pikir bahanku minim, apa kayaknya aku nggak dipanggil. Tapi ternyata aku dipanggil maju. Semoga juri suka dan aku aman ya. Desi bikin apa, Desi? Bikin appetizer, Chef. Appetizer. Ya, jadi ini ada salted broccoli ini. Terus untuk sisa bahannya saya pakai mango and herbs dressing. Untuk dressingnya itu ada cilantro, mint, acidity-nya dari lime. Terus ada campuran soy sauce, black pepper, chili flakes, ada brown sugar juga. Sama saya kasih seasoning. Setelah itu untuk butter dan tepungnya saya jadikan crumble bersamaan dengan onionnya itu. Berapa bahan yang nggak digunakan? Semuanya saya pakai kecuali kuskus. Jadi kuskusnya tadi sudah saya coba matengin karena itu pertama kali saya mengolah, saya kurang mengerti. Jadi tadi agak overcook, jadi tidak saya pakai, Chef. Tapi kamu udah coba ya? Iya, Chef. Juri makan hidangan aku, mereka sih ekspresinya terlihat meyakinkan, seolah-olah kayaknya mereka suka sama hidanganku. Tapi semoga komennya bagus ya. Desi. Ya, Chef Rudy. Untuk appetizer, ini betul menggugah selera. Tingkat kematangan dari brokoli ininya bagus. Thank you, Chef. Sausnya bagus, mangganya juga tereksekusi dengan baik ya. Kebetulan mangganya juga bukan mangga yang matang ya. Iya, betul, Chef. Cuma penampilan warnanya aja yang kurang menggugah selera sebagai appetizer. Tapi memang bahan kamu terbatas seperti ini ya. Iya, betul, Chef. Ya. Oke, cita rasanya enak dan appetite banget untuk sebuah appetizer. Wah, Chef Rudy, terima kasih banyak udah bilang makanan aku seenak ini dan se-appetite ini. Aku bangga banget sama diriku karena tadinya aku sempat khawatir karena bahan-bahannya sangat minim. Tapi aku senang karena aku berhasil memaksimalkan bahan-bahan yang ada. Desi, ya Chef Renata. Kamu satu-satunya yang mengambil risk di sini. Betul, Chef. Dan kalau saya lihat tadi sekilas paket bahan kamu itu arahnya sudah jelas sekali ke mango couscous salad. Yang saya kepikiran cuma itu, saya udah nggak kepikiran yang lain lagi. Itu ada couscous, ada mangga, dan ini udah pasti arahnya ke situ. Kamu belum pernah masak couscous? Iya, betul. Kamu coba terus gagal, kamu ngambil keputusan yang baik untuk tidak pakai. Jadi saya appreciate dengan segitu minimnya bahan dan random juga ya bahannya, bisa dibilang itu arahnya cukup kemana-mana. Iya. Tapi kamu masih bisa membuat hidangan yang secara flavor itu make sense. Terima kasih, Chef. Kamu ada effort untuk masak brokoli dengan baik. Mangga kamu potong really good brunoise ya. Itu kamu potongannya rapi sekali. Thank you, sampai Chef. si salsanya itu juga kelihatan bagus. Dan at the end ini enak. Thank you, Chef. It's tasty. Ya, caramelized onionnya saya suka, ketemu sama mangonya. Ada dari koriandernya, ada soy sauce juga ya? Iya, soy sauce, mint. Ada mint, iya. You combine it well, dan somehow bisa menjadi sebuah hidangan yang enak. Terima kasih, Chef. Thank you ya Chef Renata, aku benar-benar seneng banget dan aku bersyukur aku bisa melalui ini memaksimalkan bahan-bahan yang ada sampai bisa menghidangkan makanan yang bisa dinikmati oleh para juri. Oke, eksekusi yang bagus regardless kamu fail di couscous ya. Ini untuk sebuah appetizer is really nice. Everything saling melengkapi ya, flavor dan teksturnya. Tapi kalau saya mungkin the broccoli ini saya tidak akan potong. Saya akan menjadi highlight of the dish utuh, baru kamu kasih mango and caramelized onion and everything on top. So it's centered, you know. Then it looks like a real appetizer. You get it, you cut, you scoop, you know. Okay? Thank you, Desi. Balik ke bench, aku benar-benar merasa bangga sama diriku. Aku bersyukur juga karena meskipun aku berani ngambil risk, ternyata aku bisa eksekusi dengan baik. Lega rasanya. Aku salut juga sama Desi, walaupun dia pilih risk, tapi dia masih bisa dipanggil dan makanannya lumayan positif komentarnya. Aku yakin dia naik nih. Next, Hafid. Dipanggil yang ketiga, perasaanku senang tapi aku ada keraguan. Karena aku kurang confident nih dengan rasa makananku. Blihofit bikin prawn curry rice. Wah, bagus sih Blihofit bisa bikin prawn curry rice dengan waktu 30 menit. Apa, Hafid?
curry prawn with rice, chef. Jadi saya dapat bahan itu ada prawn, basmati rice, terus ada mustard seed, ada onion, red chili, coriander, turmeric powder, itu chef. Kali ini Hafid mendapatkan udang sebagai proteinnya. Tapi aku yakin Hafid tahulah gimana cara mengolah udang untuk challenge kali ini. Semua dipakai. Kecuali vinaigrette nggak dipakai. Iya, saya lihat ada satu bahan yang kamu nggak pakai ya. Ini kari apa kare? Kare, chef. Kare, ya. Coba karenya apa aja bumbunya? Itu saya pakai red onion, chef. Habis itu ada coconut milk, santan, sama turmeric powder, ginger. Itu aja sih bahannya, chef. Nggak dapat ada cabai sama sekali. Cabai nggak. Hafid, ini kalau dari secara color memang kuning sekali ya. Chef Renata bilang kalau sausku ini terlalu kuning. Maaflah Chef, mungkin aku kebanyakan nabur turmeric powdernya, makanya kuningnya pekat, Chef. Di sini memang mungkin kamu nggak ada sayur, tapi sangat disayangkan saya lihat kamu ada potongan very fine red onion. Ada red onion. Ada red onion, kamu juga ada cilantro. Ya. Ya, itu yang padahal kamu bisa thinly slice, sangat tipis-tipis dengan cilantronya, bahkan dengan cabai kamu julienne menjadi seperti sebuah salad on top. Di sini juga sangat disayangkan kamu memilih untuk ambil dagingnya aja dari udang. Karena untuk di hidangan yang minim seperti ini akan lebih bagus kalau kamu bisa butterfly ada kepalanya jadi tidak terlihat seminim ini. Ya, chef. Tapi di sini udangnya kamu masaknya oke. Nasinya juga masih oke. Oke, chef. Oke, masalah minim sudah dijelaskan. I can't agree on that one. Ya, kamu bisa eksekusi lebih. Ini terlalu appetizer bukan, main course bukan, tapi dia satu gundukan gitu ya. Jadi konsepnya masih agak kemana-mana. Nasinya agak kering for me. Jadi alangkah baiknya saus karinya tadi harusnya bisa lebih banyak. Ya, kamu taruh lebih banyak. Kalau enggak dia lumayan agak seret.